Sobat Sastra, bertemu lagi bersama kita di Posas, Podcast seputar sastra. Bersama aku Misha Nurjana. Dan aku Fani Enjani. Dan aku Sri Lestari. Di sini kita akan berbincang mengenai penulisan karya sastra Bersama Malik Ibnu Zaman, selaku mahasiswa sastra Indonesia di Universitas Pamulang. Ya. Kak Malik, boleh perkenalkan diri kakak? Ya, perkenalkan, nama saya Malik Ibnu Zaman. Saya penulis partikelir dan mahasiswa sastra Indonesia Universitas Pamulang. Oke, awal mula suka nulis karena apa? Dan kenapa sampai sekarang kakak masih suka menulis? Awal mulai menulis tahun 2021 pas pandemi COVID-19. Bermula dari patah hati, berlanjut jatuh cinta kepada dunia tulis menulis. Oke, udah berapa karya tulis yang dibuat sampai sekarang? Ada banyak karya tulis yang saya buat, baik itu karya jurnalistik, esai, cerpen, dan puisi yang tersebar di berbagai media massa. Kalau untuk buku sendiri ada baru satu buku kumpulan cerpen. Kalau untuk cerpen tersebar di Kompas, kemudian Suara Merdeka, kemudian Radar, NU Online, dan lain sebagainya. Kalau untuk esai tersebar di Geotimes, Mojok, dan lain sebagainya. Oke. Siapa tokoh yang menginspirasi kakak untuk selalu menulis dan apa yang membuat kakak terinspirasi oleh tokoh tersebut? Ada banyak tokoh sastra yang menginspirasi saya dalam menulis. Salah satunya adalah Ayep Rosidi. Ayep Rosidi ini merupakan seorang sastrawan kelahiran Jawa Barat, Cirebon. Ia dijuluki sebagai Begawan Sastra Indonesia. Ia menulis sejak duduk di bangku SMP dan dia tidak punya ijazah gitu. Dan itu sih yang menginspirasi gitu, bahwa kemudian dia bisa mengajar sampai ke Jepang, kemudian karyanya diteliti untuk gelar sarjana, untuk magister, dan juga untuk doktor gitu. Dan dia terus menulis gitu hingga akhir hayatnya, dan hingga akhir hayatnya dia mengabdikan diri ke dunia sastra Indonesia. Selain itu juga ada Budi Dharma, dia itu merupakan guru besar di Universitas Negeri Surabaya. Dia juga produktif dalam menulis hingga akhir hayatnya dia terus menulis. Itu sih yang menginspirasi untuk berkarya sepanjang hayat. Oke. Selanjutnya, gimana cara mengembangkan sebuah ide agar menjadi tulisan yang diminati banyak orang? Yang terpenting adalah tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai. Jadi ketika kemudian kita muncul ide untuk menulis, misalkan menulis cerpen tentang apa, maka yang paling utama adalah tulisan cerpen tersebut harus diselesaikan gitu, baik atau tidak baik karyanya, yang penting adalah karya itu harus selesai gitu. Itu sih yang paling penting, itu selesai dulu gitu. Gimana caranya agar tulisan kita mudah diingat oleh pembaca? Cara termudah dalam menulis adalah tulislah sesuatu yang berada di dekat sekitar kita. Tulislah sesuatu yang berasal dari realitas sosial, berasal dari keadaan sosial yang terjadi di masyarakat kita. Itu sih yang paling mudah untuk diingat. Selanjutnya nih Kak, ada nggak sih cara untuk mengatasi supaya ketika kita menulis itu nggak kehabisan ide? Salah satu yang paling penting sih apa ya? Kalau misalkan ketika kita muncul ide itu kan datang kadangkala di waktu yang tidak terduga gitu. Kadangkala ketika mau tidur ide itu muncul, maka yang kita lakukan adalah kita mencatatnya terlebih dahulu, entah itu di handphone, entah itu di kertas dan lain sebagainya. Lalu kemudian ketika kita sempat, ketika kita senggang gitu, kita bisa menuliskannya. Dan yang terpenting adalah kita rajin membaca. Maka ketika kita membaca apapun ya, membaca sebanyak-banyaknya, maka ide itu pasti akan muncul dengan sendirinya. Oke. Selanjutnya nih Kak, menurut Kak Malik, waktu yang tepat untuk menuangkan ide ke dalam tulisan itu kapan aja? Waktu yang tepat untuk menuangkan ide dalam tulisan adalah ketika setelah Isya, kemudian ketika jam 3 dini hari. Itu sih waktu-waktu yang paling fresh kita untuk berpikir gitu sih. Jadi malam gitu ya Kak? Iya, malam. Oh iya.
Oke, sebagai penutup nih Kak, pesan untuk ada nggak buat Kak Malik, pesan untuk mahasiswa agar suka menulis juga gitu. Pesan untuk mahasiswa supaya menulis yang pertama adalah membaca gitu. Karena kalau mau jadi penulis ya yang paling utama adalah harus rajin baca, harus suka baca gitu. Dan ayo nulis karena karya yang kita karya itu pasti akan abadi gitu, pasti akan diingat gitu. Orang mati pasti yang dikenang adalah karyanya itu sih. Oke. Eh, Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bertemu lagi di podcast selanjutnya. See you.